Tapi selain itu yang saya ingat Bang, dulu itu Presiden SBY tiap jam 8 ya, antara jam 8 itu mengumpulkan semua staf khusus, juru bicara membahas clipping. Malah jam 7 pagi. Kalau saya jam 7 pagi. Sebelum rapat besar, rapat staf khusus. Jam 7 pagi saya sudah harus menghadap Presiden untuk melaporkan apa yang menjadi berita hari itu. Jadi saya jam 5 pagi udah baca koran, semua koran. Waktu itu aja koran ya gitu. Koran majalah yang terbit hari itu sambil jalan di mobil. Disisir satu-satu itu? Disisir satu-satu sambil telepon kepada staf di kantor untuk bikin 2 halaman. Apa yang menjadi berita yang headlines media. Dan jam 7 pagi saya sudah menghadap beliau menyampaikan, setelah itu mohon arahan mana yang perlu ditanggapi, bagaimana kita punya respons, atau dan sebagainya. Baru setelah itu jam 8 kita semua staf khusus, dan waktu itu nggak banyak sih, 7 orang, 8 orang. Kemudian berbagi tugas apa hari ini segala macam. Selesai itu Presiden memulai apa yang menjadi agenda kerja pada hari itu. So saya tahu hari itu apa yang harus saya hadapi, bagaimana meresponsnya. Dan kalau ada hal-hal yang saya tidak tahu, anytime saya bisa minta arahan dari Presiden. So teman-teman kalau ketemu sama saya, apa pertanyaan hari ini, kira-kira saya sudah siap lah menghadapi. Dan kalau saya tidak tahu, saya gampang saja. Apalagi beliau ini pertanyaannya tajam-tajam. Kadang-kadang saya bilang, kasih aku waktu 1 jam 2 jam, aku tanya sama beliau. Coba cerita Mas Har. Ya, dan yang saya ingat itu memang ada pembagian tugas yang baik. Jadi di rapat pagi itu saya dengar juga Bang dari teman-teman itu. Mana yang Presiden memang harus menjawab dan mana yang staf khusus. Mana yang Presiden tidak perlu menjawab dan mana yang harus dijawab itu. Dan itu pernah memang saya sampaikan dari zaman Bung Karno sampai dengan Pak Prabowo kemarin, saya bilang bahwa komunikasi yang relatif menurut saya baik adalah periodenya Pak SBY. Alhamdulillah. Tertata dengan baik. Cuma memang di sela-sela itu ada saja kan. Saya cerita nih. Cerita nih. Kan dulu Pak SBY itu kan kerap kali memimpin rapat di kementerian dan lembaga. Membahas satu topik. Saya ingat kejadiannya rapat di Kementerian Lingkungan Hidup, Manggala Wanabakti. Di sini dekat. Terus pidato memberikan keterangan pers. Kita itu di panggung Presiden itu. Nah, kita semua di bawah. Saya bertanya waktu itu. Pertanyaan saya waktu itu yang lagi ramai adalah tentang penyewaan lahan hutan konservasi yang boleh digunakan oleh swasta. Sebetulnya itu kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, Ibu Mega. Nah, pertanyaan saya kira-kira mempersoalkan itu, Bang. Saya bilang apa yang sudah dilakukan Bu Mega itu keliru dan kenapa Bapak melanjutkan lagi? Pak SBY marah banget. Tapi di balik kemarahan Presiden, teman-teman senang. Har, ini lead, jadi lead berita besok. Betul, berita saya lead waktu itu. Karena Presiden menegaskan, saya tegaskan tidak akan ada pelanggaran hukum dalam penyewaan lahan itu. Nah, itu kan penegasan pemerintah, kita jadi HL. Nah, tapi itu kan pagi. Tapi kan marahnya beliau bukan marah, tapi dia menegaskan justru bahwa bagaimana kebijakan pemerintah pada saat itu. Jadi beliau tidak marah saya pribadi, tapi justru menegaskan sikap bahwa pemerintah tidak akan melanggar. Nah, tapi yang kemudian menariknya kan, saya tugas pagi, lalu saya ke tempatnya Pak Wapres Yusuf Kala. Nah, Abang kelihatannya mengumpulkan wartawan, pertanyaan saya diperdengarkan. Saya tahunya dari Wisnu telepon, Mas Har, ini pertanyaan Mas Har diperdengarkan oleh Bang Andi, katanya pertanyaan yang salah. Masa? Tapi saya protes, kata Wisnu. Saya bilang, Bang Andi, mana yang salah pertanyaannya Hartono, katanya gitu. Enggak salah, saya cuma mengatakan pada titik tertentu ada situasi di mana, apalagi kalau menyangkut dengan mantan presiden dengan presiden, ada barangkali cara yang lebih pas untuk menanyakan, jangan sampai seperti kita diadu domba antara mantan presiden dengan presiden.